Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari suratan Paulus kepada jemaat di Filipi. Pada kitab Filipi 1, ada beberapa hal yang menjadi penekanan oleh Paulus, dan tentunya hal tersebut bisa kita pakai untuk menjadi patokan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ada ucapan syukur yang Paulus panjatkan karena kekonsistenan jemaat Filipi dalam persekutuan dengan firman yang Paulus sampaikan. Filipi 1 ayat 3-5 menulis, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Yang kedua, ada doa yang Paulus panjatkan agar jemaat terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang sehat dan seimbang. Filipi 1 ayat 9-11 menulis, "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah." Yang ketiga, ada sudut pandang ilahi yang Paulus berikan kepada jemaat untuk memandang segala yang terjadi dari sudut pandang Tuhan. Filipi 1 ayat 12-14 menulis, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Yang keempat, ada arahan agar tetap konsisten dalam bersekutu dan berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi 1 ayat 27 menulis, "Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil." Bayangkan saja jika 4 hal di atas juga terjadi atas diri kita. Kita menjadi orang yang konsisten dalam bersekutu dengan firman-Nya, mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga membuat kita memiliki dasar keyakinan dan sudut pandang ilahi, serta tindakan iman untuk hidup berkemenangan dan dapat menyelesaikan kehendak Tuhan sampai tuntas dalam kondisi roh, jiwa, dan tubuh terpelihara secara sempurna. Sekali lagi Roh Kudus mengingatkan saya soal waktu dan kekonsistenan. Sebab suka ataupun tidak, kita mesti mengakui bahwa waktu produktif kebanyakan manusia dipakai hanya untuk mencari uang demi pemenuhan kebutuhan hidup. Itulah sistem dunia yang sedang membelenggu banyak hidup manusia, termasuk orang-orang percaya. Jadi mesti diakui bahwa manusia lebih banyak mengenal mamon daripada mengenal Tuhan. Pahit memang kenyataan ini, tapi itulah fakta yang sedang terjadi pada saat ini, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Dalam Keluaran 1 ayat 13-14 dituliskan, "Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu." Saya merasa doa yang Paulus naikkan untuk jemaat Filipi juga adalah doa bagi umat Tuhan pada saat ini. Doa-doa itu kembali bergema
dan menghadirkan anugerah untuk kita dibebaskan dari sistem Mesir, lalu dibangun menjadi seperti jemaat Filipi. Jemaat yang kuat, tangguh, mengenal Tuhan, berjalan dalam ikatan janji, dan penuh dengan sukacita serta damai sejahtera dalam menyelesaikan kehendak Tuhan. Bagian kita adalah terus konsisten menjagai hati yang haus dan lapar akan firman dan bersekutu dengannya. Ingatlah, jangan pernah lupakan esensi dan hal utama dalam hidup ini, yaitu keterhubungan dengan Tuhan dan firman-Nya. Itulah fokus hidup kita yang sesungguhnya. Amin.